Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya belum i'tikaf berniat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi taala. Kemudian terlanjutkan pembacaan tafsir Jalalain masih di surah Ali Imran ayat 112, lanjutan dari ahli kitab. Di ayat sebelumnya Allah menyebutkan bahwa ahli kitab ini tidak bisa membuat kerugian terhadap umat Islam, tidak bisa membahayakan umat Islam, melainkan cuman adza cuman menyakiti dengan lisan, menghina, cuman itu saja. Adapun kalau berperang, mereka itu wa in yuqatilukum, kalau mereka memerangi kalian, yuwallukumul adbar, pasti mereka membelakangi badannya karena takut ataupun karena kalah. Setiap kali kafir memerangi muslimin, pasti mereka yuwallunal adbar, so mereka membelakangi badannya, artinya kalah. Tsumma la yunsarun, kemudian mereka tidak dapat pertolongan. Ini Yahudi dan Nasrani, kapanpun mereka memerangi Islam, mereka akan kalah. Tapi ini kapan? Ketika muslimnya mukmin, bukan muslim. Muslim itu banyak muslim. Muslim KTP ini dimaksud mukmin yang benar-benar imannya kuat. Allah lanjutkan, duribat alaihimudz zillatu wal aynama thuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. La ilaha illallah. Duribat alaihimudz zillah, telah ditentukan. Duribat ada juga kadang-kadang makna daraba dasarnya memukul. Dalam Islam, dalam Arab, bahasa Arab itu daraba kadang-kadang bermakna memukul, seperti la ilaha illallah, seperti darabtu Zaidan, saya pukul si fulan, daraba. Ada juga kadang-kadang daraba bermakna berjalan. Wa idza darabtum fil ardi, apabila kalian berjalan di bumi Allah Subhanahu wa taala. Kalau di sini itu bukan dua-dua. Di sini artinya sebagian tempat diartikan diliputi, sebagian dijadikan, boleh juga diartikan dijadikan. Duribat dijadikan, ditetapkan, itu semua hampir sama itu. Jadi bukan dipukul. Jadi walaupun dasarnya makna daraba kadang-kadang bermakna memukul, ada juga kadang-kadang makna daraba dalam Al-Quran membuat, seperti innallaha la yastahyi an yadriba mathalan, Allah tidak malu untuk membuat sebuah contoh. Yadriba, daraba juga yadribu, artinya membuat. Jadi tidak semua daraba bermakna memukul, tergantung depannya. Kalau daraba depannya fi, itu artinya berjalan. Seperti wa idza darabtum fi sabilillah, apabila kalian berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Daraba fi, itu artinya berjalan. Atau kalau misalkan di depannya
langsung ada objek, maka itu kadang-kadang bermakna memukul, seperti daraba Zaidan, memukul si fulan misalkan. Ada juga kadang-kadang daraba bermakna seperti di sini ditetapkan, boleh juga dijadikan dua itu ribat alaihimudz zillah, ditetapkan terhadap orang kafir ahli kitab az-zillah akan kehinaan. Ainama thuqifu, dimanapun berada mereka, maka akan diletakkan kehinaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala izza lahum wala atisam, maka tidak ada keagungan bagi mereka, wala atisam, illa kecuali kainin ada mereka bihablim minallah, dengan membuat hubungan dengan Allah, wa hablim minan nas, dan hubungan dengan manusia. Ini makna hubungan dengan Allah. Makna manusia di sini adalah mukminin. Hubungan dengan dari Allah dan hubungan dengan manusia. Manusia yang dimaksud mukmin. Maksud hubungan dengan manusia di sini ay wa huwa ahduhum ilaihim bil aman ala ada'il jizyah, yaitu perjanjian mereka kepada orang mukmin untuk mendapatkan keamanan dengan membayar pajak. Ini dulu kafir yang tinggal di negara Islam harus bayar pajak. Jadi kalau negara Islam dari kafir bayar pajak, nggak boleh zakat, karena kafir nggak sah bayar zakat. Dari muslim diambil zakat, dari kafir diambil namanya jizyah, pajak. Itulah untuk mendapatkan keamanan. Jadi dasarnya duribat alaihimudz zillatu aina ma thuqifu, ditetapkan terhadap mereka kehinaan dimanapun mereka berada, illa kecuali dengan ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan hubungan dengan manusia. Kalau hubungan dengan Allah, ya beriman, artinya dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah aman, dia tidak akan hina lagi. Dan yang kedua, hubungan dengan manusia, itu dia membuat hubungan dengan mukmin dengan cara membayar pajak dan kemudian tinggal di negara Islam, akhirnya aman. Nah, itu maksud dari hablim minallah wa hablim minan nas. Ay la ismata lahum ghair dhalik, tidak akan terjaga untuk mereka hartanya, badannya, ruhnya, kecuali demikian. Untuk menjaga dirinya supaya tidak dibunuh, itu dia caranya dengan hablim minallah, hablim minan nas. Hablim minallah, dia beriman ke Allah Subhanahu wa taala. Hablim minan nas, dia membuat hubungan dengan manusia yang mukmin dengan cara membayar pajak, dan akhirnya dia aman tinggal di negara Islam. Kemudian waba'u bighadabin minallah, dan kembali, ba'u ay raja'u, dan akan kembali mereka nanti di hari kiamat dengan marah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kembali di hari kiamat, dalam keadaan Allah marah kepada mereka, yang ujungnya mereka neraka Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka di dunia ini aman, nanti mereka di hari kiamat akan dimasukkan neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'u bighadabin minallah, dan kembali mereka, ba'u atau kembali, dan kembali mereka di hari kiamat nanti bighadabin minallah, dengan marah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa duribat alaihimul maskanah, dan ditetapkan terhadap mereka akan maskanah, miskin. La ilaha illallah, akan kemiskinan. Walaupun kita lihat secara zahir mereka kaya, tetapi pada hakikatnya mereka miskin, minimal susah. Tidak diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang tidak beriman ke Allah Subhanahu. Seorang yang melanggar perintah Allah, maka di situ dia tidak akan mendapat keimanan. Ini adalah balasan untuk orang kafir. Yang pertama zillah, Allah akan menetapkan kehinaan ke mereka.
wal maskanah, dan kemiskinan mereka, dan juga Allah menetapkan marah kepada mereka. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Walaupun kita lihat mereka itu kaya, misalkan, terlihat lebih tenang, lebih nyaman, lebih dibanding kita, tapi pada hakikatnya mereka inilah yang Allah tulis dalam Al-Quran, yang Allah lebih tahu hati mereka. Mereka itu sudah ditetapkan kemiskinan, yang artinya hati mereka enggak pernah merasa kaya. Hati mereka terus merasa miskin, yang akhirnya sampai kapanpun. Waduribat alaihimul maskanah, dan ditetapkan terhadap mereka akan kemiskinan. Karena miskin kaya ini pada dasarnya tergantung tempat kita berada. Kalau kita tinggal di kampung, misalkan di desa, dengan misalkan kita punya rumah kayak di Gading Geria ini, oh udah kaya, masya Allah kita di situ. Sudah disebutkan orang terkaya. Kalau di daerah, di desa, di kampung, dan di gunung, kita pikir rumah kayak di Gading Geria ini misalkan, oh sudah di kekayaan. Misalkan kita dapat gaji 20 juta sebulan, udah dianggap orang terkaya. Tapi kalau tinggal di Gading Geria di sini, rumah kayak gini dianggap miskin, artinya tidak dianggap kaya. Kapan artinya ya, kaya miskin tidak ditentukan oleh rumah, tidak ditentukan oleh pemasukan gede besar, tapi ditentukan tempat dia, minimal tempat dia berada. Kalau dia tinggal di komplek yang orang-orang kaya semua, dia merasa miskin di situ. Bedanya kalau dia tinggal di tempat yang lain, yang orang di situ ekonominya rendah, dia pasti akan dianggap kaya. Itulah sifat kaya miskin. Pada dasarnya tidak dihukum dengan pemasukan, tidak dihukum dengan perasaan ini, merasa bukan merasa kaya atau merasa miskin. Inilah yang ditetapkan oleh Allah kepada mereka, al-maskanah, terus mereka itu akan terus merasa bahwa ia miskin. Dzalika bi'annahum, yang demikian itu dengan sebab annahum, mereka sesungguh mereka, kanu, mereka itu kufur dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebab mereka akan terus merasa miskin, tidak pernah merasa enak. Dia tidak pernah merasa kaya tinggal di dunia, tidak pernah merasa syukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena memang mereka kufur ke Allah Subhanahu wa taala. Dzalika, semua itu marah dari Allah tadi, kemudian mereka itu akan hina di dunia dan hina di hari kiamat juga, dan kemudian Allah ditetapkan kemiskinan terhadap mereka. Hati mereka tidak pernah merasa nyaman, tidak pernah merasa tenteram. Semua itu karena mereka kufur dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, kufur ke Al-Quran, tidak mau beriman ke Al-Quran, tidak beriman ke Allah, tidak beriman ke Rasulullah. Wa yaqtuluna al-anbiya, dan mereka membunuh para nabi tanpa hak, bighairi haqqin. Mereka membunuh nabi. Walaupun di Yahudi dan Nasrani di zaman Nabi Muhammad tidak ada yang membunuh nabi, tapi mereka ridha, setuju terhadap yang dilakukan oleh kakek mereka dulu. Jadi ridha terhadap pembunuhan dianggap membunuh. Walaupun di Yahudi Nasrani di zaman Nabi Muhammad mereka tidak ada yang membunuh nabi, tapi Allah sampaikan di sini membunuh nabi. Kalau untuk orang di zaman Nabi Muhammad, mereka dianggap membunuh nabi karena setuju terhadap perbuatan kakek mereka. Mereka setuju dan sependapat tentang dibunuhnya Nabi Zakaria, dibunuhnya nabi-nabi yang sebelum dari kalangan Bani Israel. Karena setuju terhadap pembunuhan dianggap membunuh. Makanya kita kalau melihat berita ada yang dibunuh, jangan ada perasaan, biarin dibunuh, pas dibunuh, setuju. Siapapun dia, selama dia Muslim, tak berhak dibunuh, kecuali memang dia melakukan hal-hal yang layak untuk dibunuh, seperti qisas, ataupun ia misalkan berzina muhsan, itu lain. Tapi kalau tidak, yang melakukan hal-hal yang berhak untuk dibunuh dalam Islam, ketika ada misalkan yang membunuh orang lain, kita setuju, memang cocok untuk dibunuh dia. Oh, itu artinya setuju terhadap pembunuhan. Setuju terhadap pembunuhan dianggap membunuh. Wa yaqtuluna al-anbiya. Ini kenapa Allah mengatakan mereka membunuh nabi, padahal
Yahudi dan Nasrani di zaman Rasulullah tidak ada yang membunuh Nabi. Tidak ada Nabi yang dibunuh sama mereka. Tapi Allah mengatakan mereka itu hina karena membunuh Nabi. Artinya di mana Nabi yang dibunuh? Ini membunuh Nabi untuk Yahudi dan Nasrani di zaman Rasulullah. Mereka itu semua dianggap membunuh Nabi karena mereka setuju atas dibunuhnya Nabi oleh kakek-kakek mereka. Karena dalam fikih Islam disebutkan ridha terhadap kufur dan ridha terhadap maksiat dianggap maksiat. Ridha terhadap pembunuhan dianggap membunuh. Nah, ini mereka itu dianggap membunuh Nabi. Padahal mereka enggak ada Nabi yang mereka bunuh. Ini Yahudi Nasrani di zaman Rasulullah. Tapi Allah menganggap mereka membunuh Nabi. Ini alasannya karena mereka setuju terhadap pembunuhan Nabi di zaman dulu di kalangan Bani Israel. Bighairi haqqin. Zalika, demikian itu semua terjadi mereka membunuh Nabi, mereka kufur kepada ayat Allah Subhanahu wa taala bima asaw dengan bahwa mereka bermaksiat akan perintah Allah karena mereka tidak taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa kanu ya'tadun, dan adalah mereka ya'tadun ay yatajawazuna al-halal ila al-haram, karena mereka melampaui yang halal ke yang haram. Yang dasarnya harus melakukan yang halal, tapi justru mereka melakukan yang haram. Inilah status dari ahli kitab ataupun Yahudi dan Nasrani yang dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Makanya kita jangan terpedaya, jangan tertipu dengan melihat zahirnya Bani Israel, Yahudi dan Nasrani. Allah pernah mengingatkan di ayat yang lain juga, la yaghurrannakumul hala la ilaha illallah, la yaghurrannakum la ilaha illallah taqallubuhum fil bilad, la yaghurrannaka taqallubuhum fil bilad. Jangan membuat kamu tertipu karena mereka itu berjalan di bilad. Artinya mereka dibuat secara di dunia kayaknya mereka nyaman, tenang hidupnya. Itu kata Allah, la yaghurrannakum taqallubuhum fil bilad. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. يغرنكم تقلبهم في البلاد. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. Nah, ini Allah turunkan, malahan ayat ini disebutkan dalam tafsir, Allah turunkan saat itu ketika musuh Allah diberikan ketenangan, diberikan kekayaan, sampai muslimun saat itu sempat kepengaruh. Ini masa orang kafir dikasih kekayaan oleh Allah, sedangkan kita muslim dalam keadaan kesusahan terus. Ini pernah. Jadi jangankan kita, di sahabat Rasulullah juga pernah merasakan hal demikian dulu. Ya Rasulullah, ini kok bisa seperti ini? Kebalik ini. Kita yang beriman susah, orang kafir yang tidak beriman senang hidupnya. Kekayaan mereka, bisnisnya maju terus, ekonomi mereka yang monopoli. Baru kata Allah, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan sampai membuat kamu tertipu oleh taqallubul ladzina kafaru, tasarrufuhum, yaitu kelakuan mereka fil bilad dengan tijarah dan kasab. Dari tijarah mereka maju, usaha mereka maju, tapi itu semua kata Allah, jangan membuat kalian tertipu. Mata'un qalil, minimal itu semua adalah mata' qalil, itu cuma kesenangan sementara, kesenangan yang sedikit. Thumma ma'wahum jahannam, kemudian tempat mereka jahannam, bi'sal masir. Dunia ini cuma sementara. Mentok paling lama 80 tahun, 70 tahun sudah lewat. Kalau dibanding ke hari kiamat, enggak ada setetes air dari gunung, dari air di lautan. Enggak ada setetes dibanding itu yang air semua di lautan. Itulah dunia, hakikat dunia. Makanya jangan tertipu ketika Allah memberikan kebaikan, memberikan kejayaan untuk kufar di samping-samping kita. Allah pernah mengingatkan, sama juga seperti pertanyaan yang kita kadang-kadang timbul di hati kita muslim, kenapa orang kafir ini kaya?
bisnisnya maju, sedangkan kita muslim ini susah. Itu pernah juga dilakukan, pernah perasaan itu pernah dirasakan oleh muslimin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal keimanan mereka pasti lebih kuat dibanding iman kita, tapi yang namanya perasaan itu tetap. Kata Allah, la yaghurrannaka taqallubuhum fil bilad. Makanya jangan pernah merasa bahwa mereka lebih dari kita, enggak. Ini yang hakikat mereka, hakikat kehidupan mereka itulah yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tahu isi hati mereka, Allah tahu bagaimana perasaan mereka. Inilah yang mereka rasakan. Yang pertama mereka hina, yang kedua mereka nanti di hari kiamat akan marah dari Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir mereka akan ditetapkan dalam keadaan miskin oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kelihatan kaya, tapi hakikatnya mereka tetap hatinya tidak pernah merasa kaya, hatinya selalu dalam merasa miskin. Karena itu semua terjadi karena mereka tidak beriman ke Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang tidak beriman ke Allah Subhanahu wa taala, maka tidak pernah ada perasaan yang namanya syukur. Karena seseorang manusia akan merasa kaya, akan merasa nyaman, akan merasa tenang ketika ada perasaan syukur. Kalau orang tidak beriman, enggak mungkin mau syukur, siapa dia enggak beriman. Tidak ada orang yang tidak ada seseorang pun yang ia mensyukurinya. Karena ia tidak beriman ke Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah kita lahir dalam keadaan Islam. Allah memberikan hidayah sehingga kita dalam keadaan Islam, yang akhirnya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, kita meyakini tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya kita bagaimanapun satu hal yang kita dapatkan, yang kita alami, selalu dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan syukurlah sebab sehingga seseorang merasa nyaman, merasa tenang, merasa kaya. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-ta'wil, iftah alaina wa aftah ala arifin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.